Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung kita terhubung dengan Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugiartono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haryo. Selamat pagi Mas, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Haryo sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak Haryo, ini setelah korban hilang selama hampir 18 hari, gimana nih Pak ceritanya bisa ketemu nih Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian dapat kami sampaikan, berawal daripada adanya sebuah laporan dari keluarga korban atau istri korban ke Polsek Sukarame tentang hilangnya ataupun tidak diketemukan suaminya setelah melakukan tugas penagihan atas sejumlah utang koperasi dari debitur. Dengan informasi yang ada tentunya kami mungkin berawal dari ada asumsi 1 atau 2 hari kembali, namun kenyataannya informasi maupun perkembangan penyelidikan itu korban tidak kembali ke rumahnya. Kemudian kami mencoba melakukan penyelidikan dari tahap awal sejauh mana informasi yang pertama kami dapatkan dari pihak pimpinan koperasi tersebut, di mana korban bekerja yaitu Koperasi Karya Rizky Mandiri, bahwasanya terakhir yang bersangkutan korban mendapatkan tugas untuk melakukan tugas penagihan kepada si A. Kemudian kami mencoba mendalami si A di kediamannya dan beliau menjelaskan memang benar korban mendatangi dirinya dan setelah itu beliau kabur ataupun keluar tanpa sepengetahuan yang bersangkutan yaitu si A. Namun si A juga sempat menjelaskan pada kami bahwasanya pada saat memberikan pelayanan kepada si A, bersangkutan korban menerima telepon yang notabene dari penelpon tersebut si A kenal inisial daripada pihak yang menelpon korban. Dari situlah kami berawal melakukan pendalaman, penyelidikan untuk mengetahui maupun menemui atas penelpon dari informasi si A tersebut. Kemudian kami mencoba mendatangi rumahnya, namun rumahnya kosong. Rumah kosong, tidak ada satu orang pun. Informasi dari para tetangga sudah berapa hari meninggalkan tempat tersebut ke rumahnya, yang pada akhirnya kami mencoba ingin mengintip apa yang terjadi di rumah tersebut. Ternyata kami mengintip ada jejak darah. Jejak darah yang notabene di situ kami mencurigai ada hal yang tidak diinginkan. Dan kami mencoba mengintip kembali di bagian yang lain, ternyata kami menemukan sebuah pisau cutter. Pisau cutter yang bekas lumuran darah. Disinilah kami berawal mencurigai hal-hal yang janggal terhadap hilangnya korban, saudara Anton. Sehingga dengan berawal daripada hasil penyelidikan tersebut kami mencoba melakukan konsolidasi. Dan pada akhirnya kami bisa menemukan satu titik terang permasalahan yang terjadi, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka saudara Antoni. Ya, kalau pelaku ini saat penangkapan ini seperti apa Pak? Apakah ada kesulitan Pak? Tidak ada, jadi kami sesuai dengan informasi yang ada, kami mencoba mendalami keberadaan pihak-pihak para pelaku, yang salah satunya kami menemukan informasi pelaku yang ada di Batam. Yang bersangkutan kami dalami mendasari daripada hasil penyelidikan secara digital kami. Kemudian kami mencoba mencari tahu secara konvensional dan pada akhirnya kami menemukan titik di mana yang bersangkutan berada, salah satu daripada pelaku tersebut. Memang sempat perlawanan dari rekan pelaku karena pada saat itu pelaku berlindung di rumahnya saudara B, ditangkap saja B, yaitu temannya pelaku, karena satu kampung dari Kabupaten Pathlawang yang berprofesi sebagai petugas di sebuah hotel di Kota Batam. Kami mencoba membawa yang bersangkutan juga untuk mendalami ataupun melakukan penyelidikan melalui sebuah interogasi pada rekan daripada tersangka guna mendapatkan kebenaran terhadap kehadiran pelaku yang kita cari tersebut. Namun demikian hambatan tidak dapat kami lakukan dan pada akhirnya bisa kami membawa tersangka dari Batam ke Kota Palembang. Ya Pak, dari pengakuan tersangka ini, apakah tersangka melakukan
aksi pembunuhan dan kemudian mengecor gitu ya korban ini sendiri atau ada yang membantu Pak saat kejadian itu Pak? Tidak. Jadi saat kejadian, sebagaimana telah kami sampaikan, ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana, di mana tersangka utama sebelum melakukan eksekusi sudah merencanakan langkah-langkahnya. Salah satunya menghadirkan 2 orang yang notabene adalah saudara ipar istrinya, kemudian yang satu lagi adalah teman satu kos daripada saudara iparnya dari pihak istri, guna membantu melakukan aksinya. Saat itu 2 orang tersebut menyamar sebagai seorang pembeli sehingga tidak merasa curiga pihak korban kepada 2 orang tersebut. Selanjutnya, ketika tidak curiga dengan adanya 2 orang tersebut di ruko milik tersangka, kemudian spontan ketika terjadi pembicaraan antara korban dengan tersangka, tersangka tiba-tiba melalui di belakangnya ataupun di balik daripada pembicaraan tersebut, salah satu tersangka melakukan tindakan pemukulan menggunakan kunci pas hingga korban pingsan. Ya. Di sini terjadi tindakan eksekusi oleh ketiga pelaku yang pada akhirnya meninggal dunia dan mereka sudah menyiapkan peralatan untuk mengubur di belakang bistro maupun ruko mereka dengan menggunakan cor daripada semen yang ada. Iya, Pak Aryo, ini saat ini yang ditangkap, kami dapat informasi baru 1 yang ditangkap ya Pak? Ada 2 yang masih dalam pencarian. Sejauh ini seperti apa Pak pencarian yang dilakukan oleh tim Bapak? Tetap Mas, kita secara intensif tetap melakukan tindakan penyelidikan guna melakukan penangkapan 2 pelaku lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat kita segera dapat menemukan para pelaku dan menangkapnya. Kami berharap para pelaku agar menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya karena aksi daripada pelaku sudah kita ketahui dan rugi apabila melakukan tindakan yang konyol, melakukan perlawanan maupun menghindar karena ini bagian daripada sebuah peristiwa yang akan kita ungkap. Baik, terima kasih Kombes Aryo, Kapolrestabes Palembang atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat beraktivitas kembali Pak Aryo, selamat pagi. Terima kasih, Mas. Dan gini kita